Tapi ingat, catat baik-baik oleh kalian semua, para santri, para pembela agama, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun tidak punya tahta, pangkat, jabatan, tetapi para santri, pembela agama punya apa yang mereka tidak punya. Para santri, para jamaah, para pembela Islam, mereka punya apa yang mereka tidak punya. Mereka memiliki apa yang mereka tidak memiliki. Walaupun para santri, walaupun para pembela agama tidak punya apa-apa untuk melawan yaitu pengkhianat-pengkhianat agama, untuk melawan yaitu musuh-musuh santri, walaupun tidak punya apa-apa, tetapi dengan membela Al-Quran, dengan membela Rasulullah, dengan membela pondok pesantren, dengan membela guru, dengan membela ulama, santri punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, hamdan syakirin ilahul awwalin wal akhirin, al-qa'il bi kitabil aziz wa yaf'alullahu bi adabikum in syakartum wa amantum. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyita ilayhi nasaru fi khalqil ajmain walhamdulillahi alamin. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam tetap tercurahkan pada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang terus menjalankan kesunnah Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal amin. Kiai, dan tak lupa kepada Syekhuna Al-Mukarram, yaitu guru kita semua, yang dimana pemimpin pondok pesantren Al-Yom yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, yang saya bela, yang saya lindungi, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk belajar, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan selalu disehatkan, dijauhkan dari segala kezaliman, dijauhkan dari segala fitnah, dan mudah-mudahan terkabulkan apa maksud cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa khususnya para kesepuhan, para ulama, dan khususnya para santri-santri yang telah hari tempat yang mulia ini, dan para jamaah, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, baik di luar apapun di dalam, yang dimana kalian mengadakan meramaikan acara ini, datangnya ke rumah ke tempat ini menggunakan kaki, tidak menggunakan kaki, menggunakan kendaraan, meramaikan acara ini kalian dengan mulut, melihat acara ini kalian dengan mata, seluruh tubuh kalian, sebab dengan adanya ini maulid besok suatu saat nanti ataupun hari kiamat akan menjadi saksi pada diri kita, saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana kita sedang mengajarkan itu maulid. Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 awal. Rasulullah, ketika Rasulullah lahir belum ada yang namanya kerajaan Islam. Ketika Rasulullah diutus untuk menjadi seorang rasul, untuk menjadi seorang nabi, maka terbentuklah kerajaan Islam terbesar di mana-mana. Dan yang paling terhebatnya yaitu yang membuat kerajaan Islam terbesar di mana-mana, yang tadinya nol kerajaan Islam menjadi terbesar di mana-mana, sebab dengan perjuangan Nabi, berkeringat, berkorban, kepanasan, kehujanan, berkeringat, berdarah untuk agama Islam, saudara-saudara. Takbir, takbir. Dan di dalam tubuhnya Rasulullah yang lebih hebat itu apa? Yaitu kesabaran yang luar biasa untuk menantang orang-orang kafir. Begitu pula gila diceritakan, inna syahwata tasiru mulku abidan, sesungguhnya syahwat, nafsu yang ada pada diri kita mengikuti syahwat, mengikuti nafsu, senang-senang di alam dunia, itu bisa menjadikan seorang raja, menjadi seorang budak. Sedangkan sebaliknya wasobro yasiru abidul mulukan, sedangkan kesabaran, sifat kesabaran untuk melawan nafsu, sifat kesabaran untuk melawan syahwat, itu bisa menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Allah taro, pernahkah kamu mendengar dan membaca melihatnya di dalam kitab suci Al-Quran yang telah diabadikan, itu kisah Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf seorang hamba, seorang budak yang diurus oleh seorang jajah, itu Siti Juwaiha. Siti Juwaiha mengikuti syahwatnya, nafsunya untuk menjatuhkan Nabi Yusuf, melakukan berpupuk serati pemuslihat untuk menjatuhkan Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf sabar. Akhirnya yang tadinya Nabi Yusuf menjadi seorang budak, seorang hamba, menjadi seorang raja. Sedangkan Siti Juwaiha yang tadinya seorang raja, seorang gubernur, seorang sultan, menjadi seorang budak, saudara. Betul. Begitu pula para santri. Para santri memiliki dalam tubuhnya yaitu darah-darah pejuang. Lihat Indonesia sejak zaman dulu. Ini Indonesia dijajah, ini Indonesia ditempati oleh orang-orang asing. Akhirnya Indonesia berjuang, akhirnya Indonesia merdeka dengan sebab peperangan. Dan di dalam prajuritnya kebanyakan para santri. Orangnya turun sampai sekarang. Di dalam tubuh para santri mengalir darah-darah pejuang. Begitu pula di dalam tubuh para santri mengalir yaitu kesabaran yang luar biasa. Kesabaran itu apa? Kesabaran untuk senang-senang dalam dunia. Kesabaran itu apa? Kesabaran yaitu untuk melawan nafsu. Kesabaran untuk melawan syahwat, saudara. Walaupun dibilang masa depannya suram, walaupun dicaci, walaupun dimaki, orang-orang yang di luar sana yang belum pernah menjadikan santri, yang belum pernah tolak ilmu di jalan Allah, orang-orang di luar sana yang memiliki pangkat, orang-orang di luar sana yang memiliki syahwatnya, memiliki nafsunya, mereka berkata santri masa depannya suram, santri masa depannya tidak ada cita-cita. Betul. Santri masa depannya pekerjaannya tidak enak. Betul. Santri dihina, santri dicaci, santri tidak dihormat, santri tidak dimuliakan, santri tidak dipedulikan, santri tidak dibutuhkan. Walaupun mereka orang berkata seperti itu, sebab dengan kesabarannya para santri besok akan terjadi santri bangkit, santri berjuang, santri akan dihormat, santri akan oleh karena itu, kalian yang menjadi santri jangan pernah kamu merasakan hina. Kalian menjadi santri janganlah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sir wala takif, terus maju, pergi terus, jalan terus, jangan pernah berhenti dalam perjuangan. Pergi terus, siapa kapanpun waktunya, kapanpun tahunnya, kapanpun bulannya, kapanpun tanggalnya, kapanpun harinya, kapanpun itu, apapun masanya, apapun hidupnya, suatu saat nanti santri akan dimuliakan, santri akan dihormat, santri akan dibutuhkan semua jutaan umat Islam di mana-mana. Berjuang, maka saya katakan pada para jamaah yang belum pernah menjadi santri, yang belum pernah tolak ilmu, jangan kali-kali, jangan main-main kau menghina santri. Ambil khusus guru kami, ambil khusus ulama kami, karena santri lah, karena ulama lah, ini alamnya semakin panjang. Apa maksudnya? Ulama dan santri membuat alamnya panjang. Seandainya hari ini tidak ada ulama, seandainya hari ini tidak ada pesantren salam, seandainya hari ini tidak ada para santri, besok akan terjadi bencana di mana-mana, besok akan terjadi gempa di mana-mana, besok akan terjadi tsunami di mana-mana, besok akan terjadi peperangan antara saudara-saudara. Karena itu bersyukur kita kepada Allah dengan adanya para santri dan para ulama dan pondok-pondok pesantren, saudara-saudara. Kalau Rasul, orang yang belum pernah menuntut ilmu yaitu orang yang paling rugi. Indah munasyabil kiamat, penyesalan orang-orang pada hari kiamat, orang-orang yang paling rugi pada hari kiamat siapa? Malam nyata alam, orang yang gak mau ngaji, orang yang gak mau menuntut ilmu, orang yang gak mau menjadi santri. Wal alim indahu, padahal ulamanya ada, kiainya ada, ustadznya ada, pondok pesantrennya ada, tetapi dia mau ngaji dan mau menjadi santri. Ini orang-orang yang paling menyesal, ini orang-orang yang paling rugi nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu saya mengajak kepada kalian semua, jadilah kalian yang belum pernah menjadi santri, jadilah para santri. Tidak bisa menjadi santri karena umur sudah tua, tidak bisa menjadi santri karena dengan faktor-faktor ekonomi. Qala Rasul di dalam kitab hadis, "Udlu aiman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban wala taqul khamis." Milikilah yang empat ini oleh kalian semua. Tidak bisa memiliki empat, pilih tiga. Tidak bisa beli dua, tidak bisa beli tiga, pilih dua. Tidak bisa beli dua, pilih satu di antara empat ini. Siapa? Kun aliman. Jadilah engkau seorang alim, jadilah engkau seorang ustad, jadilah engkau seorang alim ulama, jadilah engkau orang-orang soleh. Zaman sekarang jadi ustad, jadi kiai, jadi ajakan mudah. Betul? Betul. Cukup kalian pergi ke toko, wabil khusus kau pamantet kau lagi.
cukup beli boja, beli jubah, beli persi, beli sarung BHS, walaupun belum pernah ngaji, walaupun nggak pernah ngaji, tapi pinter ngomongnya, ceramah di YouTube, nyakitin orang, disebarin, disebut ustadz, disebut kiai. Betul. Goblok kata kiai, Goblok banget. Sebenar-benarnya ustadz, sebenar-benarnya kiai, yaitu kiai, ustadz di depan kiai, di depan ustadz, baru di belakang pejabat, bukan pejabat di depan, tetapi ulama di belakang. Itu salah. Kalau Rasul khiyarul umara allazina yas'uruna bi satil ulama, sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pejabat, sebagus-bagusnya umara, sebaik-baiknya pemerintah, yaitu pemerintah, para pejabat, para umara, yaitu tunduk patuh terhadap kata-kata para ulama. Sebaliknya, wasirul ulama, seburuk-buruknya ulama, sebajing-bajingannya ulama, sebiadab-biadabnya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, yaitu para ulama, para kiai, allazina yas'uruna bisababi ilmi sabil umara, yaitu kiai, ustaz, ajangan, tunduk patuh terhadap kata-kata pejabat. Oleh karena ini Indonesia, demi Allah, Indonesia belum merdeka daripada ulama-ulama yang masih bisa disombong dan masih bisa dibayar oleh pejabat-pejabat, saudara. Nah, ulama ini adalah ulama rusak. Ustaz ini adalah ustaz rusak. Merusak siapa? Merusak umat, menyesatkan umat, merusak akhlaknya umat, membingungkan para umat. Oleh karena itu, cintai ulama, cintai ustaz, dan kita lihat ustaz tersebut. Apakah benar ustaz tersebut istiqomah di jalan Allah? Apakah ustaz tersebut atau dekat dengan para pejabat, saudara? Itu baru pertama. Kalian tidak bisa menjadi ulama. Ada pilihan yang kedua, muta'alliman. Jadilah engkau seorang pembelajar. Maksudnya apa? Jadilah engkau seorang santri. Qala Rasul dalam kitab kepentingan, rubatiya wa fisabilillah wa dunya wa ma 'alaiha. Seorang santri yang satu hari di pondoknya, pekerjaan apapun di pondoknya, tidurnya, makannya, gotong royongnya, ngajinya, itu lebih baik daripada dunia berikut isinya, saudara. Lihat dunia, cinta apapun alam dunia, fenomena apapun alam dunia, cantik apapun alam dunia, cantik apapun seorang wanita di alam dunia, lebih baik seorang santri yang duduk di majelis ilmu, yang mengaji kitab kuning, itu lebih baik daripada dunia berikut isinya, saudara. Takbir santri. Para ulama dan para santri ini adalah membuat alam dunia semakin panjang umur, saudara. Kalau tidak bisa menjadi santri, ada pilihan ketiga, mustamian. Jadilah engkau pendengar budiman, jadilah engkau pendengar nasihat-nasihat para ulama, jadilah engkau pendengar-pendengar, yaitu nasihat-nasihat yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kalian setelah mendengarnya, lakukan, amalkan. Kata Rasulullah, jangan benci ulama, ya udah jangan benci. Kata Rasulullah, jangan pindah ulama, ya udah jangan pindah. Kata Rasulullah, lindungi ulama, ya udah lindungi ulama. Kalian tidak bisa untuk menjadi orang pendengar budiman. Ada pilihan terakhir bagi kalian, yaitu pilihan yang keempat. Siapa? Allah hiban. Jadilah engkau pencinta para ulama, pencinta para kiai, pencinta pondok-pondok pesantren, pencintanya para santri, saudara. Qala dijelaskan Imam Shonib dalam kitab Ta'limut Talim, yaitu seorang ulama yang sudah terlihat johirnya istiqomah di jalan Allah, tetap dengan hukum Allah. Apabila salah satu tukang melakukan satu kesalahan yang belum jelas, itu wajib kita bela. Maksudnya apa? Seorang ulama yang telah johir istiqomah di jalan Allah, khususnya dijelaskan dalam kitab Ta'limut, yaitu seorang guru. Saya umumkan seorang ulama, salahnya aja kita bela, apalagi benar lebih wajib kita bela, saudara. Betul. Kalian tidak bisa menjadi pencinta. Udah ulama tidak bisa, udah seorang santri tidak bisa, udah seorang mustamian pendengar budiman tidak bisa, udah muhibban pencinta para ulama tidak bisa. Jangan kau pilih yang kelima ini, pilihan yang terakhir, pilihan yang terlaknat, yaitu menjadi pembenci ulama, yaitu menjadi penjoli para ulama, yaitu menjadi penghasut para ulama, yaitu menjadi pemusuh para ulama, yaitu menjadi pembencinya para santri, saudara. Jangan kau pilih yang kelima ini. Qala Rasul al-nas malam yuhibbullah walam yuhibbi walam yuhibbi ulama. Manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling bajingan, manusia yang tidak punya akal, manusia yang tidak kurang sehat akalnya, yaitu manusia
manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku kata Rasul, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia paling bangsat, ini manusia paling biadab, ini manusia paling bajingan, ini manusia yang tidak berakal, siapapun dia. Tuh, jangan mencintailah para ulama, lindungilah para ulama, saudara-saudara. Walaupun para pengkhianat agama, musuh-musuh agama, mereka punya segala-galanya. Cintai ulama, dukung ulama, dukung kami, bergabunglah dengan kami para ulama, para santri. Tidak bisa bergabung, cukup dukung dari belakang. Tidak bisa dukung dari belakang. Tolong doakanlah para ulama, doakanlah para santri agar diberikan kesabaran dan kemenangan. Tidak bisa mendoakan, gak apa-apa. Tapi tolong tutuplah mulut kalian. Tutup mulut. Nyumbang tidak, dukung tidak, bela tidak, doa tidak. Siapa kau? Mengaku cinta kepada Allah, tidak kepada Allah. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi menjolimi, menghasut para ulama. Mengaku umat Islam, tetapi agama Islam, ulama kau tidak bela, berdusta. Mana keislaman kalian? Mana kecintaan kalian terhadap Allah? Sebelum kalian cinta kepada Allah, kata Allah, cintai dulu Rasulullah. Sebelum kau cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, cintai dulu kau punya guru. Tidak punya guru, cintai para ulama, baru kau cinta kepada aku, kata Rasulullah. Carikan kiai. Tuh, terus maju, terus berjuang. Walaupun para pengkhianat agama, walaupun para musuh-musuh santri, mereka punya segala-galanya. Mereka punya pangkat, mereka punya jabatan. Dan tansru yang sungguh. Siapa yang tolong agama Allah, Allah tolong kau. Kau lindungi agama Allah, Allah tolong kau. Kau jaga agama Allah, Allah jaga kau. Kau menyelamatkan agama Allah, Allah menyelamatkan. Kau utamakan agama Allah, kau utamakan ulama, kau utamakan pondok pesantren, maka Allah akan mengutamakanmu dari segala-galanya. Walaupun para musuh-musuh agama, para pengkhianat agama, mereka punya segala-galanya. Mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya tahta, mereka punya kekuasaan, mereka punya senjata, mereka punya bom, mereka punya pistol. Walaupun para santri, walaupun pembela agama tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya tahta, tidak punya kekuasaan, tapi ingat, catat baik-baik oleh kalian semua, para santri, para pembela agama, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun tidak punya tahta, pangkat, jabatan, tetapi para santri, pembela agama punya apa yang mereka tidak punya. Para santri, para jamaah, para pembela Islam, mereka punya apa yang mereka tidak punya. Mereka memiliki apa yang mereka tidak memiliki. Walaupun para santri, walaupun para pembela agama tidak punya apa-apa untuk melawan, yaitu